Reveza Rana. Hari ini aku sama teman-teman aku ingin ngajakin kalian jalan-jalan sambil belajar ke Museum Kebangkitan Nasional. Yuk ikut kita terus. Nah, kita udah sampai nih guys di Museum Kebangkitan Nasional. Kita langsung beli tiket dan masuk aja yuk. Oke guys, kita perkenalan dulu ya. Aku Reveza Rana. Aku Sabira Nadifa Hasna. Aku Rahma Hairunisa. Aku Muhammad Al-Faiz. Aku Azril Bintang Azura. Museum Kebangkitan Nasional dibangun di atas bekas gedung Stovia atau yang disebut dengan School Thought of Leading Van Inlese Artsen, sekolah kedokteran untuk pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena menjadi tempat lahirnya organisasi pergerakan nasional pertama Indonesia, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Setelah Stovia dipindahkan ke Salemba, gedung ini sempat digunakan sebagai tempat tinggal para dokter dan para asisten apoteker, serta pernah juga berfungsi sebagai penjara pada masa zaman penjajahan. Gedung ini dipugar dan dijadikan museum. Museum ini diresmikan pada 7 Februari 1984 oleh Presiden Soeharto. Museum Kebangkitan Nasional memiliki koleksi yang cukup lengkap, mulai dari benda-benda yang berkaitan dengan sejarah pergerakan nasional Indonesia seperti foto-foto dokumen, pakaian, senjata, dan peralatan medis. Museum Kebangkitan Nasional didirikan dengan tujuan untuk melestarikan dan mempromosikan sejarah. Museum Kebangkitan Nasional memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat memudahkan pengunjung untuk menikmati koleksi museum seperti ruang pameran, ruang audiovisual, perpustakaan, dan toko souvenir. Museum ini juga dilengkapi dengan fasilitas parkir yang sangat luas. Ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat, sekolah, dan seusai kegiatan pembelajaran. Ruang Direktur Stovia. Direktur Stovia menempati ruang tersendiri karena sering menerima tamu dari berbagai instansi pemerintahan di instansi lainnya. Ruang tersebut juga menjadi tempat pembinaan pelajar Stovia yang membutuhkan bimbingan khusus agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. HF Roll 1967 sampai 1935 adalah Direktur Stovia 1901 sampai 1908 yang menempati kedudukan istimewa di mata pelajar karena sering memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan pelajar selama mengikuti pendidikan. Beliau juga yang membela Sutomo pada saat akan dikeluarkan dari Stovia akibat aktivitasnya dalam organisasi pergerakan Budi Utomo. Ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran.
Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supernatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit, yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Beragamnya penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan berbagai profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit. Misalnya dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal dengan menggunakan racikan tanaman tertentu yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Pengetahuan tentang khasiat dan cara pembuatan obat tradisional ini yang dapatkan secara turun-menurun. Relief pada dinding Candi Borobudur, Prambanan, dan Pandataran merupakan salah satu bukti pemanfaatan tanaman sebagai obat. Racikan obat herbal di Indonesia dikenal dengan nama jamu. Selanjutnya ada hasil karya pelajar Stovia. Hasil praktik anatomi pelajar Stovia dituntut untuk menguasai dan memahami teori sebelum melakukan praktik. Mereka harus mampu membuat gambar organ tubuh secara detail. Hasil praktik peta pelajar Stovia. Pemahaman wilayah Hindia Belanda dan Belanda menjadi salah satu mata pelajaran di Stovia. Karena itu, para pelajar harus mampu membuat peta dengan baik dan benar. Selanjutnya di sini ada ruang Stovia. Pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Schooltot Opleiding van Indische Arts Stovia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar bumi putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga. Hal inilah yang menjadi pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Pernahkah kalian melihat logo ular? Ternyata logo itu juga ada di Stovia loh. Kalau kalian perhatikan simbol panji Stovia pada di gambar di atas, kalian juga akan menemukan gambar seekor ular yang sedang melilit sebatang tongkat. Tongkat Asclepius. Asclepius berasal dari bahasa Latin, yaitu Asclepius atau Aesculapius. Adalah seorang tabib handal yang berasal dari Yunani. Karena dia begitu hebat dalam bidangnya, Asclepius selalu didewakan sebagai dewa ilmu pengobatan. Dalam mitologi Yunani, dia menceritakan sebagai putra dewa Apollo, dewa tampan multitalenta yang juga diasosiasikan dengan dunia pengobatan. Asclepius digambarkan sebagai pria tua berjanggut sedang memegang tongkat kayu yang dililit seekor ular. Pemujaan Asclepius juga diikuti oleh Kekaisaran Romawi dan urutannya bertahan hingga sekitar abad ke-3 Masehi. Mitologi Yunani juga menempatkan Asclepius sebagai ayah dari dewi-dewi yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Hyegia, dewi kesehatan dan kebersihan. Nama Hyegia mengilhami munculnya kata kebersihan atau higienis. Seperti ayahnya, Hyegia juga identik dengan ular. Simbolnya adalah mangkuk Hyegia, berupa sebuah mangkuk atau gelas yang dililit seekor ular, dan kini menjadi lambang umum di dunia farmasi. Baik nama Asclepius maupun Hyegia disebut oleh Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, dalam sumpah kedokteran yang termasyhur. Oh iya, kalian udah tahu belum kalau di sekolah ini dulu muridnya belajar sampai jam 10 malam dan salah satu lulusannya adalah dokter perempuan pertama di Indonesia loh, yaitu Mary Thomas. Mary Thomas adalah seorang wanita Indonesia pertama yang menjadi dokter.
Dia lulus dari Sekolah Pendidikan Stovia pada tahun 1922. Dia kemudian menjadi spesialis bidang obstetri dan ginekologi dan adalah dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang ini. Dia juga mendirikan sebuah sekolah kebidanan di Bukit Tinggi. Ruang Memorial Hall Budi Utomo Memorial Hall. Ruang Memorial Hall Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Margonkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai bicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Selesai, Sutomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan, gegap dan gembira, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil. Didirikanlah saat itu juga perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan ketua Sutomo. Ruang Asrama Stova. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School Todd Opleiding for Inlandse Artsen atau Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas penduduk kegiatan pendidikan. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil supports, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Nah, selanjutnya kita sedang menonton teater sejarah museum. Karena persyaratan untuk masuk menjadi pelajar Stovia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Kunstrijke. Budi Utomo, Ibu Perhimpunan. Lahirnya Budi Utomo menjadi hari terbangunnya kesadaran rakyat untuk bersatu dalam wadah bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan tumbuh dan berkembang pesat sehingga muncul jenis perjuangan baru dalam melawan penjajahan. Perjuangan yang semula mengandalkan kekuatan fisik dan bersifat kedaerahan digantikan dengan perjuangan pemikiran bersifat nasional dengan tujuan mencapai kemerdekaan. Budi Utomo didaulat menjadi ibu perhimpunan karena memberikan inspirasi bagi berdirinya organisasi-organisasi perjuangan pergerakan dengan ideologi beragam seperti Sarekat Islam, Indis Partit, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Budi Utomo bersama organisasi perjuangan lainnya berhasil membangun kesadaran untuk bersatu mewujudkan bangsa yang merdeka, sejahtera, dan mulia. Kelas Stovia. Kegiatan belajar dalam kelas Stovia dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan setengah 1 siang. Waktu belajar untuk setiap mata pelajaran 50 menit dilanjutkan dengan waktu istirahat selama 10 menit untuk mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Pada pukul 8 sampai dengan 10, pelajar kembali memasuki ruang kelas. Mereka belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping. Ujian mata pelajaran dilakukan secara lisan, tertulis, dan praktek dalam rentang nilai 1 sampai dengan 10. Nilai di bawah 5 dianggap sebagai nilai mati karena menyebabkan pelajar tidak dapat naik tingkat.